Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman yang di rumah dalam keadaan kurang enak badan dan dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading bareng lagi. Dan tidak lupa juga buat yang sudah subscribe channel ini, saya doain sukses ke depan dan selalu sehat. Oke? Sekarang malam ini teman-teman saya akan bahas tentang buff doge ya teman-teman ya. Buff doge ini mulai menjadi kuda hitam ya di belakang perkembangan koin micin ya. Lama nggak diupdate, lama nggak dilihat. Ternyata ya sesuatu yang besar mulai datang di buff doge ini teman-teman ya. Sesuatu yang besar mulai datang. Semoga saja ya teman-teman masih punya koin ini. Dulu sempat sering saya update koin ini dan ternyata mulai terbukti sih, mulai terbukti ini menurut saya teman-teman ya. Semoga teman-teman masih pegang token atau koin ini. Langsung saja kita cek. Oke, untuk candlestick-nya sendiri teman-teman, hari ini dia mengalami kenaikan 9%, 9,32%. Menurut saya ini masih dalam posisi aman-aman saja ya, aman-aman saja menurut saya. Kalau kita bandingkan dengan harga awalnya, ini masih bisa dibilang aman lah ya kalau kita hitung overall-nya. Tapi kalau kita hitung dari ATH-nya, ATH buff doge ini dalam keadaan turun. Tapi it's okay, kita tidak berbicara harga harian. Saya mau berbicara tentang project dan ke depan karena saya tahu koin-koin micin ini kebanyakan di hold ya. Jadi saya akan bongkar semua. Apakah koin ini cocok untuk di hold dan tidak? Apakah koin ini bisa dibilang projectnya jelas atau tidak, nanti saya akan bahas. Dan bukan cuma koin ini teman-teman ya, banyak juga koin yang dulunya saya sering bahas ya, tetapi kesini saya mulai mengurangi pembahasan jika koin itu tidak punya project sama sekali. Supaya apa? Supaya tidak membawa FOMO teman-teman ya. Dan itu pun selalu saya sarankan kepada teman-teman semua, itu tetap Dior. Oke, nah kita lihat teman-teman ya, langsung saja di sini dia mengalami penurunan ya teman-teman, kemarin penurunan, tapi sekarang mulai recover lagi. Setelah saya cek ternyata isunya teman-teman, dia mulai seperti yang saya katakan tadi, dia main di belakang layar, nyalip-nyalip, dan akhirnya sekarang dia akan listing di Bitmart ya. Terlepas ya, saya mau berbicara buat teman-teman yang membawa food tentang koin-koin, nggak usah lah ya, mau koin apapun itu kita nggak usah membawa food ya, nggak usah mau berita jelek ya. Oke, langsung. Terlepas ini koin ya, ownernya siapa atau devnya siapa atau CEO-nya siapa, saya nggak akan bahas itu. Yang saya akan bahas di sini kinerja dan project dari koin ini atau dari token ini teman-teman ya. Karena dia akan listing di Bitmart ini nggak mudah ya. Ini nggak mudah. Ini harus ini harus betul-betul diperiksa benar-benar, dan akhirnya dia membuktikan bahwa dia masuk Bitmart teman-teman. Langsung kita cek. Oke, untuk di official Twitternya sendiri, followernya sudah 70.000 lebih teman-teman ya. Ini signifikan sih, signifikan menurut saya dari skema yang dia lakukan ini menurut saya signifikan kenaikannya. Dan di sini teman-teman terlihat jelas buff doge ini akan di-listing di Bitmart, dan ini bukan berita ini ya, bukan berita fake ya. Ini berita langsung dari Bitmartnya. Saya akan cek di Bitmart langsung biar teman-teman juga bisa lihat benar nggak berita ini. Ya, kalau nggak salah dia akan di-listing tanggal 10 teman-teman ya. Semoga itu mungkin ya, mungkin ini kenapa ya, ini teman-teman ya. Kita baca dulu. Ini wow menurut saya karena dengar-dengar devnya orang Indonesia, dengar-dengar gitu ya. Buff Dogecoin akan terdaftar di Bitmart pada pukul 3 subuh 10 Januari. Oke, 10 Januari ya. Berarti 2 hari lagi ya sekitar itu. Untuk merayakan pendaftaran Dogecoin ini simbol ya. Simbol dari Buff Doge ini Dogecoin yang ini teman-teman ya. Jadi dia disebut di sini itu nickname-nya lah, nicknya ya, bukan simbol, sorry. Untuk merayakan pendaftaran Dogecoin atau Buff Doge ini, kami memberikan 1 miliar, gila bukan miliar ini, 1.472 miliar ya teman-teman, atau 1,472 triliun ya. 1,4 triliun, hampir 1,5 triliun dalam bonus pendaftaran Dogecoin
dan acara beli dan hasilkan. Jadi di sini dia langsung membuat gebrakan ketika listing di Bitmart, teman-teman. Ini bukan sesuatu hal yang mudah menurut saya ya. Ini saya bahas enaknya dulu ya. Saya tetap akan bersifat fair. Oke, ini pencapaian yang luar biasa menurut saya ya. Untuk ini teman-teman bukan ini juga ya, di Coin Tiger juga setahu saya si Buff Doge juga ini sudah ada, dan di Coin Tiger teman-teman dia juga membuat gebrakan. Itu mungkin kenapa eh, kenaikannya sangat signifikan ya di saat ini ya. Di Coin Tiger kalau saya nggak salah dia membuat satu event ya, satu event yang menurut saya akan memancing investor juga teman-teman. Nah ini teman-teman ya, ini baru diupload ini 3 hari yang lalu. Ini menurut saya event ya, karena setahu saya dia memang sudah ada di Coin Tiger. Dan ini hal-hal yang tidak mudah. Ini pernah dilakukan Saitama dulu ya awal-awalnya, dan langsung menjebol market. Ya ini bisa menjadi pertanda bagus eh, untuk di saat ini. Nanti saya akan bahas juga habis ini saya akan bahas yang tidak bagusnya ya. Jangan saya ambil yang bagus-bagus terus teman-teman ya. Coin Tiger Coin Tiger ya, Coin Tiger Pool menambahkan Dogecoin atau si Buff Doge ini ya. APR-nya dia dibuat staking ya teman-teman ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi teman-teman ya. Jadi dia di stakingkan oleh si Coin Tiger. Jadi sudah ada, kalau kita di Coin Tiger nanti kita kalau membuka staking sudah ada Buff Doge teman-teman. Nah ini sangat menarik. Menurut saya ini sangat menarik karena ini tidak mudah teman-teman ya. Jadi sudah terjawab untuk secara prospek ke depan, secara project, bukan prospek ke depan, secara project ya, secara project ini sudah di atas rata-rata lah ya, bisa dibilang di atas standar, dan semoga ini akan menjadi hal yang bagus ya. Jadi teman-teman yang masih ngehold Buff Doge ini semoga tenang ya, karena isu-isu tentang koin-koin yang baru ini semakin panas gitu loh. Menurut saya ini ke depan bagus, tapi untuk jangka panjang ya teman-teman ya, kita kayaknya harus berpikir yang lebih rasional lagi ya. Menurut saya kalau Buff Doge ini ketika kalian profit banyak, pinter-pinterlah gunakan uang profit dan pinter-pinterlah membaca market dari Buff Doge ini teman-teman ya. Karena ya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Nah sekarang saya akan bahas masalah nggak enaknya dari Buff Doge ini teman-teman ya. Jeleknya di sini menurut saya pribadi teman-teman, si Buff Doge ini belum diaudit certik, oke? Ini penting ya, ini penting. Dia belum diaudit certik. Jadi tetap kita berpikirnya gini, ketika profit ya sudah gitu loh. Ketika profit, jadi pukul lari lah ya. Saya mau ajarkan kalian skema lah ya. Ini menurut saya ya. Mau ikut silakan, yang tidak silakan. Ketika kalian profit, jangan berlama-lama ya, oke? Jangan berlama-lama. Jika kalian untuk long term di Buff Doge ini, jangan terlalu berani dengan modal besar, oke? Kira-kira menurut saya seperti itu teman-teman ya. Karena untuk memancing investor besar akan agak susah ya ketika belum di audit certik ya, ketika belum diaudit certik. Yang sudah diaudit certik pun ya, hasilnya kalau jelek, investor besar itu jarang untuk ngambil gitu loh, jarang untuk beli. Nah kita nggak usah bicara investor lah, kita bicara exchange besar. Ketika belum ada audit teman-teman, exchange besar pun berpikir 2 kali untuk melisting ya, untuk melisting seperti Binance, seperti KuCoin, seperti OKX, Coinbase. Nah ini akan menjadi bulma lah menurut saya. Jadi jangan terlalu berani jika mau serok ya, jangan terlalu banyak lah. Dan jika sudah profit, tarik dulu teman-teman ya, dan kita main pola baru. Ya kira-kira pesan saya seperti itu teman-teman ya. Untuk saat sekarang di jangka pendek dia masih bagus, dan prediksi saya di harga sekarang akan terjadi kenaikan ya, tapi nggak banyak. Coba kita cek dulu. Oke, di sini dia baru mengalami kenaikan lagi teman-teman. Tadi kan di 19, berapa. Nah, sekarang sudah di 20. Nah, jika teman-teman mau masuk sekarang ya, saya rasa pas ya, malam ini kalian masuk pas karena listingnya tanggal 10 ya. Listingnya tanggal 10. Nah, setelah tanggal 10 kita main neraba teman-teman ya. Kita perhatikan candle
selalu jangan sampai kita nyangkut gitu loh. Karena biasanya setelah selesai listing akan terjadi, ya bisa dibilang pausnya muntahkan makanan lah. Itu yang ditakutkan. Karena, keyakinan investor kembali lagi seperti yang saya bilang tadi belum terlalu yakin. Karena belum ada audit certik. Oke, kira-kira pesan saya dan prediksi saya tentang, tentang, Buff Doge ini ya, seperti ini dulu. Jika ini bermanfaat silakan di-share teman-teman ya. Ini aja pesan saya dan semoga sukses buat kalian semua dan selalu sehat teman-teman. Terima kasih dan selamat malam.